Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah anak-anak ibu dalam keadaan sehat semua. Baiklah, apa sudah kelas kita udah bersih? Sudah, Bu. Ada makan Sudah. pagi? Ada, Bu. Sudah. Bu. Pakai telur. Ada mandi pagi tadi waktu mau ke sekolah? Ada, Bu. Cuci Nah, muka. baguslah anak ibu wangi semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Kepada anak Ibu Gunawan, persilakan ke depan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, kita menyanyikan lagu Tepuk Semangat. Nah, sekarang ikuti Tepuk Semangat. 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 Ya, kepada anak Ibu Gunawan, silakan duduk kembali. Ya, sekarang Ibu absen dulu. Gunawan, Hadir, Bu. Nahdlatul Hijjah. Erlinda, Ada, Bu. Nanti. Hadir, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, tujuan pelajaran kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna dengan kalimat Al-Wahhab dan Al-Kabir. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, adakah anak-anak Ibu yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Tahu, Bu. Ya, Bu. Ya, hari ini kita belajar Asmaul Husna, mengenal Allah melalui Al-Wahhab dan Al-Kabir. Nah, baiklah, untuk lebih lanjut lagi, biar Ibu jelaskan sedikit. Nah, Asmaul Husna adalah 99 nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Nah, sekarang melalui kalimat Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi karunia yang kita peroleh. Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita, memberi keimanan, kesehatan, keselamatan, rezeki, dan lainnya. Penghayatan Asmaul Husna melalui kalimat Al-Wahhab. Kita dapat mengambil pelajaran dari Asmaul Husna melalui kalimat Al-Wahhab dengan kemurahan Allah memberi anugerah dan tak terhingga. Anugerah kepada kita, Allah untuk kita seharusnya memiliki kebaikan. Di antaranya kita harus selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan. Yang kedua, kita menjadi orang yang peduli kepada sesama. Ketiga, memelihara lingkungan secara sekitar dan alam semesta. Yang keempat, menjaga tanah air sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Dan yang kelima, memiliki perbuatan baik sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manfaat orang yang meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi. Kita harus meyakini bahwa Allah Maha Pemberi dan memberi manfaat kepada kita, antara lain kita harus memperoleh ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, selalu berusaha dan dengan maksimal. Yang ketiga, kita selalu menjadi orang yang tawakal. Dan yang keempat, menjadi orang yang pandai bersyukur. Kelima, menjadi orang yang peduli dan dermawan. Nah, sekarang kita mengenal Allah melalui kalimat Al-Kabir. Al-Kabir artinya Maha Besar. Hanya Allah lah yang Maha Besar. Kebesaran Allah tidak tertandingi karena Allah adalah pencipta kebesaran. Seperti besarnya langit, besarnya planet yang ada di dunia. Tetapi di hadapan Allah itu sangat kecil. Penghayatan Asmaul Husna melalui kalimat Al-Kabir. Kita dapat mengambil penghayatan Asmaul Husna melalui kalimat Al-Kabir. Di antaranya, meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Yang kedua, selalu mengagungkan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, selalu merasa kecil di hadapan Allah. Dan yang keempat, kita tidak boleh sombong sesama manusia. Dan yang kelima, kita bersikap rendah hati ke semua orang. Nah, manfaat orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Besar. Nah, di antara manfaat Allah Maha Besar bisa kita ambil, yaitu disenangi Allah dan manusia sebagai sikap rendah hati. Merasa tenang karena mengandalkan Allah yang Maha Besar. Memberanikan menegakkan kebenaran. Menjadi orang yang optimis. Dan yang terakhir, tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Nah, dengan kalimat Asmaul Husna yang kita pelajarin tadi, kita mengenal juga seni kaligrafi dalam Islam. Nah, kaligrafi adalah seni menulis indah dalam Islam. Biasanya digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dan Asmaul Husna. Salah satu bentuk mengapresiasinya, rasa mengagumi Allah, yaitu dengan membuat kaligrafi dari nama yang indah, yaitu tadi nama Al-Kabir dan Al-Wahhab. Nah, sekarang manfaat membuat kaligrafi melalui Asmaul Husna menambah pengetahuan kita dengan nama-nama Allah yang baik, mengembangkan kemampuan dan keterampilan kita. Yang ketiga, mengingat Allah dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini anak-anak adalah contoh kaligrafinya. Nah, sebelum Ibu membagikan tugas, Ibu akan membagikan kelompok dulu kepada kalian. Nah, sebelum itu, Ibu akan bertanya, apakah apa yang telah kita pelajari tadi tentang kaligrafi atau mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Kabir dan Al-Wahhab. Sekarang Ibu mau tanya, apa arti dari Al-Kabir? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Maha Besar, Bu. Ya. Kalau Al-Wahhab? Maha Pemberi, Bu. Ya, pinter anak-anak Ibu. Baiklah. Sekarang akan Ibu bagikan kelompoknya. Yang Ibu bagikan 2 kelompok. Nah, yang pertama kelompok A dan yang kedua kelompok B. Kelompok A terdiri dari Gunawan dan Nahdlatul Hijjah, dan yang kelompok B terdiri Erlinda dengan Marianti.
Nah, untuk itu sekarang coba cari kelompok masing-masing. Ya, sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya, kertas lembaran kerja. Ini adalah lembaran untuk kita mewarnai. Nah, kita mengerjakan kelompok ini adalah mewarnai kaligrafi yang Ibu berikan contoh tadi. Nah, jadi kepada ketua kelompok, coba ambil ke depan masing-masing kertas diskusinya. Nah, udah. Nah, sekarang untuk waktunya, Ibu beri waktunya 15 menit untuk mewarnainya. Nanti siapa yang rapi akan Ibu kasih hadiah. Nah, ada yang udah siap? Karena Ya, Bu. waktunya udah habis. Sudah. Ada, Bu. Ya, Bu, sudah. Nah, sudah. Coba maju dulu kelompok B. Ya, kelompok B rapi, cuman agak kurang sedikit karena ada keluar catnya. Yang ya, nah, coba kita kasih tepuk tangan kepada kelompok B. Nah, sekarang persentasenya kepada kelompok A. Coba maju dulu kelompok A. Ya, udah. Kelompok A yang paling rapi. Jadi, Ibu akan mengasih hadiah kepada kelompok A. Tetapi yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati. Karena nanti kita akan belajar lagi untuk bisa kerapian, menjadi rapi. Nah, baiklah, materi sebelum Ibu menutupkan materi kita ini dengan tampilnya yang terakhir kelompok A, berarti materi kita hari ini juga berakhir. Nah, jadi sebelum Ibu menutupnya, Ibu akan menanyakan kembali apa arti dari Al-Kabir tadi. Besar, Bu. Ya, nah, bagus, pinter anak Ibu. Berarti untuk sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengingatkan kita masuk ke minggu depan kita akan mempelajari tentang berbakti kepada orang tua. Nah, sebelum kita menutupi supaya pembelajaran kita hari ini berkah, kepada anak Ibu Gunawan, tolong dipimpin doanya dengan mengucapkan hamdalah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Dengan begitu, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.